Kolesterol. Entah kenapa, setiap kali kita mendengar kata ini, maka yang terbayang adalah hal-hal yang mengerikan. Hal-hal yang sangat ingin sekali kita hindari. Gambaran buruk sudah terlanjur tertanam di kepala. Kambing hitam dari berbagai penyakit menakutkan. Ya, kolesterol. Padahal, belum tentu sepenuhnya benar. Tapi sudahlah. Sudah nasibnya kolesterol selalu dijadikan kambing hitam. Kolesterol adalah senyawa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel dalam tubuh. 1/4 diantaranya diproduksi sel-sel hati. Selain itu, kolesterol juga berasal dari makanan hewani. Senyawa ini membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Dalam kadar yang sesuai, kandungan tersebut sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru. Gunanya agar tubuh tetap sehat. Di dalam darah, senyawa ini dibawa oleh protein. Gabungan keduanya disebut dengan lipoprotein. Dua jenis utama lipoprotein adalah lipoprotein dengan kepadatan rendah atau LDL atau disebut juga kolesterol jahat, dan lipoprotein dengan kepadatan tinggi atau HDL dan disebut juga kolesterol baik. Tugas LDL adalah mengangkut kolesterol dari organ hati ke sel-sel yang membutuhkan. Namun jika jumlahnya melebihi kebutuhan, maka dapat mengendap pada dinding-dinding arteri yang menyebabkan penyakit. Sementara itu, HDL bertugas untuk mengangkut kolesterol kembali ke dalam organ hati, sebagai kebalikan dari LDL. Dalam hati, senyawa ini akan dihancurkan atau dikeluarkan oleh tubuh melalui feses atau kotoran. Kadar kolesterol dalam darah bervariasi. Jika kadarnya dalam darah melampaui kadar normal, maka kondisi ini disebut sebagai hiperkolesterolemia atau kolesterol tinggi. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit serius, seperti penyakit jantung, stroke, dan buruknya sirkulasi darah. Kolesterol tinggi disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Setidaknya, ada 4 model gaya hidup yang bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Pertama, konsumsi makanan tinggi lemak. Sumbernya adalah potongan daging berlemak, susu full cream, makanan ringan kemasan, atau makanan penutup. Makanan ini menghasilkan lemak jenuh atau lemak trans yang dapat memicu penumpukan kadar kolesterol jahat. Kedua, kebiasaan merokok. Merokok dapat menurunkan kadar kolesterol baik dalam darah. Padahal, kolesterol baik punya peranan penting dalam mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Ketiga, kurang olahraga. Olahraga membantu meningkatkan HDL atau kolesterol baik dalam tubuh. Kurang olahraga membuat lemak tidak terbakar dan semakin menumpuk di pembuluh darah. Penumpukan inilah yang memicu kolesterol tinggi. Keempat, konsumsi alkohol berlebih. Kebiasaan buruk ini dapat meningkatkan tingkat kolesterol dalam darah, sehingga kadar kolesterol menjadi tinggi. Kadar kolesterol tinggi terkadang tidak menunjukkan gejala khusus. Bahkan, beberapa gejalanya cukup umum, seperti mudah lelah dan kesemutan, sehingga seringkali tidak terdeteksi. Nah, berikut ini beberapa gejala kolesterol tinggi yang perlu kita waspadai. Pertama, terdapat benjolan di sekitar mata, atau disebut juga xanthoma. Xanthoma adalah kondisi di mana lemak tumbuh dan berkembang di bawah kulit. Xanthoma sering ditemukan pada daerah kelopak mata berupa gumpalan lemak yang berwarna kekuningan. Namun, tidak hanya di bawah mata, xanthoma juga dapat tumbuh pada organ dalam. 2. Sering merasa mengantuk. Pasti bukan karena banyak begadang. Sering mengantuk, kapan saja, di mana saja, gak tahu malu. Hal ini dikarenakan kadar kolesterol tinggi dapat menghambat aliran darah sehingga aliran oksigen tidak berjalan normal. Selain mengantuk, efeknya juga lebih mudah lelah saat melakukan aktivitas. Wah, jangan-jangan orang bermalas-malasan itu disebabkan kolesterol tinggi juga ya. Ketiga, penurunan nafsu makan. Bagi beberapa orang yang gak bisa berhenti makan, malah bagus ya. Gejala yang satu ini seringkali tidak disadari. Jadi apabila tidak memiliki riwayat kolesterol dan merasa nafsu makan tiba-tiba turun, ada baiknya melakukan tes kolesterol sesegera mungkin, agar segera diketahui penyebabnya. Yang keempat, mengalami stres. Kok bisa? Apa karena banyak masalah? Ternyata bukan. Ini karena saat kadar kolesterol jahat dalam otak terlalu tinggi, maka dapat mengakibatkan gangguan pada kemampuan otak untuk mengatur emosi. Efeknya,
meningkatkan risiko mengalami stres. Bahkan yang lebih parahnya, dapat menyebabkan depresi hingga Alzheimer. Selain menurunkan kadar kolesterol, kemampuan dalam mengendalikan stres juga dibutuhkan dalam hal ini. Jadi kalau stres, jangan selalu mengkambing hitamkan kolesterol ya. 5. Kenaikan berat badan. Aneh tapi nyata, tapi begitulah. Meski nafsu makan cenderung menurun, namun saat kadar kolesterol dalam tubuh terlalu tinggi, dapat menyebabkan berat badan naik drastis dalam jangka waktu yang singkat. Maka dari itu, saat kolesterol sedang kambuh, atau untuk mencegahnya kambuh kembali, usahakan menjaga asupan makanan sehat serta lebih rajin melakukan aktivitas fisik, minimal 2-3 kali seminggu. Keenam, sering kram di malam hari, tapi bukan karena disebabkan oleh kesalahan posisi saat tidur. Cirinya, apabila disebabkan oleh kolesterol, akan terasa kram pada area telapak kaki, jari-jari, dan tumit. Untuk mengatasi kram, luruskan kaki di atas kasur, pegang telapak kaki, lalu dorong ke arah dalam secara perlahan agar aliran darah lancar kembali. Ketujuh, nyeri dada. Hal ini terjadi karena tingginya kadar kolesterol dapat menimbulkan endapan berbahaya pada dinding arteri. Akibatnya, endapan tersebut mengurangi aliran darah arteri dan menyebabkan keluhan nyeri pada dada. Kedelapan, nyeri pada tungkai kaki. Selain nyeri pada dada, gejala lainnya adalah rasa nyeri pada tungkai kaki. Tidak hanya nyeri, tetapi juga terasa kaku dan ada sensasi terbakar. Lalu diikuti dengan nyeri pada bagian paha atau pantat. 9. Kehilangan keseimbangan. Bila tiba-tiba mengalami hal ini, maka bisa jadi ini menjadi salah satu gejala kolesterol tinggi yang sudah cukup parah. Kondisi ini juga bisa menjadi salah satu tanda-tanda atau gejala stroke. Gejala ini juga diiringi dengan kesulitan menggerakkan mulut, tangan, dan kaki terasa lemas, hingga kesulitan untuk berjalan. Kunci untuk terhindar dari kolesterol tinggi adalah gaya hidup sehat. Selain berolahraga secara rutin, juga dengan mengkonsumsi berbagai ramuan dari tanaman herbal untuk menurunkan kadar kolesterol. Berikut ini 10 tanaman herbal yang bermanfaat untuk mengendalikan kolesterol tinggi. Pertama, kacang kedelai. Salah satu tanaman herbal untuk kolesterol serta produk olahannya yang mudah dicari adalah kacang kedelai. Tahu, tempe, atau susu kedelai ada di mana-mana. Berbagai jenis olahan tersebut mengandung berbagai protein yang rendah lemak, sehingga dapat mengurangi kolesterol. Kolesterol jahat, yakni LDL, akan menurun jumlahnya dan jumlah kolesterol baik, yakni HDL, akan meningkat. Kedua, jahe. Selain sering digunakan sebagai bahan rempah dalam masakan atau jamu, jahe juga menjadi tanaman herbal untuk kolesterol tinggi. Beberapa penelitian membuktikan bahwa jahe terbukti mampu menurunkan kadar trigliserida serta kolesterol berlebih. Trigliserida merupakan salah satu jenis lemak yang paling utama, di mana fungsinya adalah untuk menyediakan energi serta kalori di dalam tubuh. Tak hanya itu, jahe juga dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan jenis kolesterol baik. Ketiga, biji rami. Selama ini kita mengenal rami sebagai salah satu jenis serat kain alami. Ternyata, dari tanamannya terdapat biji yang dapat digunakan untuk mengurangi kolesterol. Biji rami adalah tanaman herbal untuk kolesterol yang merupakan jenis nabati dengan kandungan asam alfa-linolenat yang tinggi, jadi dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi. Menurut sebuah penelitian, konsumsi biji rami akan menurunkan risiko terkena penyakit jantung karena kadar kolesterol di dalam tubuh yang stabil. Keempat, bawang putih. Banyak di antara kita yang menghindari mengkonsumsi secara langsung karena tak tahan dengan baunya yang menyengat. Tetapi ternyata, jenis tanaman herbal ini sudah terbukti banyak memiliki khasiat bagi kesehatan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa bawang putih dapat mencegah pembentukan aterosklerosis atau plak di dalam pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, serta mengurangi kadar kolesterol. Jadi, masih nolak mengkonsumsi bawang putih. Kelima, daun salam. Termasuk daun favorit di dapur kita. Daun salam biasa dimanfaatkan sebagai pengharum masakan, sebagai bumbu, baik bumbu tunggal pada nasi liwet, nasi uduk atau bubur, atau dipadukan dengan bumbu lain untuk memasak oseng, sayur lodeh, sayur tempe, dan lain-lain. Bisa juga sebagai bumbu tambahan untuk marinasi daging dan ikan. Aroma khasnya bisa menetralkan bau amis. Tetapi, ternyata daun salam juga bisa menjadi tanaman herbal untuk kolesterol. Yap, daun salam merupakan tanaman herbal yang memiliki kandungan senyawa antioksidan tinggi, yakni flavonoid, sehingga terbukti mampu mengurangi kadar kolesterol tinggi. Selain itu,
Daun salam juga dipercaya dapat menurunkan risiko penyakit lainnya, seperti kencing manis atau diabetes mellitus, MAH, hingga tekanan darah. 6. Daun sirsak. Di kampung saya, pohon sirsak banyak tumbuh liar. Biasanya tumbuh sebagai tanaman pagar. Nah, daun sirsak ini ternyata bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol yang efektif. Ada salah satu studi yang membuktikan bahwa daun sirsak, jika direbus dan diminum airnya, maka bisa memberikan efek membentuk kolesterol pada darah. Konsumsi daun sirsak akan menurunkan jumlah kolesterol jahat dan juga trigliserida di dalam tubuh. Sehingga daun sirsak efektif sebagai tanaman herbal untuk menurunkan kolesterol tinggi. 7. Lidah buaya. Siapa yang tak tahu khasiat lidah buaya bagi kesehatan wajah dan rambut? Yap, tanaman herbal ini sudah banyak digunakan sejak dahulu untuk merawat rambut agar tetap sehat. Selain itu, tumbuhan ini juga bisa menjadi tanaman herbal untuk kolesterol. Hal ini dibuktikan dari banyaknya kandungan vitamin pada lidah buaya, seperti B3, C, asam folat, hingga enzim lipase. 8. Daun kelor. Oleh bangsa Indian, tanaman ini dimanfaatkan untuk mengatasi obesitas. Tapi daun kelor juga dapat digunakan sebagai tanaman herbal untuk kolesterol. Daun kelor mengandung banyak zat aktif yang terbukti efektif dapat menurunkan kadar kolesterol secara cepat, seperti tanin dan flavonoid. Selain penurunan kolesterol, kandungan pada daun kelor seperti vitamin C, polifenol, dan B-sitosterol akan mengurangi penyerapan kolesterol dari luar dan menurunkan lipid peroksidase. 9. Kunyit. Kunyit adalah salah satu tanaman herbal yang sudah terbukti memiliki banyak khasiat bagi kesehatan tubuh, termasuk untuk mengurangi kadar kolesterol. Kunyit mengandung senyawa curkumin yang berkhasiat menurunkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat, mencegah oksidasi, dan menekan penumpukan plak di arteri. 10. Daun jambu biji. Tak hanya berkhasiat dalam mengatasi masalah sembelit, daun jambu biji juga terbukti dapat menjadi tanaman herbal untuk kolesterol tinggi. Daun jambu biji mengandung tanin, pektin, minyak asiri, damar, dan asam apel. Kandungan pektin dalam daun biji bermanfaat untuk mengikat kolesterol dan mengeluarkannya dalam tubuh. Pada akhirnya, setiap ciptaan Tuhan pasti bermanfaat. Bahkan kolesterol, dalam jumlah tertentu dalam tubuh, justru diperlukan untuk kesehatan. Gaya hidup kitalah yang merubahnya. Setiap yang berlebih pasti tidak baik. Setiap yang kurang juga mengandung risiko yang tak berbeda. Keseimbangan adalah komposisi yang diperlukan dalam kehidupan agar segalanya berjalan dengan semestinya. Dan itu kembali lagi pada pilihan kita. Mau memilih gaya hidup seperti apa? Setiap pilihan ada risikonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video 1 menit sehat alami berikutnya. Terima kasih dan silahkan berbagi.